Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Kita akan tunggu dulu 5 menit lagi, nanti kita akan mulai. Terima kasih. Halo Bu Dewi, apa ada yang bisa dibantu? Halo, Kak Aulia. Halo Ibu, ada yang bisa dibantu? Oh, maaf. Ini gimana ya, Kak, itunya? Ini seperti Zoom apa gimana, Kak? Sistemnya, caranya. Ini kita adakan webinar. Ini sharing aja sih. Nanti ada demo sedikit tentang akunting Odoo. Seperti itu sih, seperti itu Ibu. Oh, ini nanti ada sertifikat nggak, Kak?
Oke, untuk sertifikatnya nanti saya infokan kembali ya Ibu ya. Oh iya. Oh berarti ini nanti kayak Zoom gitu kan Kak? Ya, Jadi betul. bisa apa? Bisa chat gitu ya? Iya, bisa. Oke. Ini belum dimulai ya Kak ya? Belum, ini kita mau mulai nih. Itulah. Oke, siap. Kalau Ibu Dewi boleh tahu dari mana ya? Dari Probolinggo. Wah, jauh sekali ya. Hmm, iya, Ya, selamat bergabung ya Bu ya. Oke, iya, mungkin saya buka dulu kali ya Bu ya. iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar Finance dan Accounting hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti sesi kita ini sampai selesai. Perkenalkan, saya Aulia dan hari ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua selama acara berlangsung. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya untuk mengenal lebih dekat siapa Jidoka. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, ya mulia. Oke, jadi kami dari PT Jidoka Sistem Indonesia yang merupakan partner resmi ODO di Indonesia. Jidoka sendiri berdiri pada tahun 2019 saat pandemi COVID-19. Nah, saat itu Jidoka membantu perusahaan untuk bertransformasi secara digital, dimulai dari UMKM hingga ke korporasi besar. Saat ini di Jidoka sendiri ada kurang lebih 20 karyawan di tahun 2025. Bisnis domain kami yaitu IT konsultan. Office kami berada di PP Urban Town nomor 27 Karawang, Jawa Barat. Selain partner dari Odo, kami juga partner Mitel, Vinpay, Michiru, AWS, dan Makari. Dan Jidoka juga sudah mempunyai lebih dari 30 klien dengan background industri yang berbeda-beda, seperti itu. Ini adalah sedikit milestone-nya. Jadi pertama kali Jidoka berdiri itu membuat project dan website ya. Kemudian didirikan tahun 2019 hingga saat ini kami me, me, mengerjakan beberapa project juga hingga tahun 2025 ini. Seperti itu. Dan seterusnya. Ini adalah klien dan partner di bidang industri manufaktur, ada ABC, Kasai, CKWI, MPI, dan yang lain-lain. Di bidang service dan trading company itu ada Spectra Solusindo, First Research, dan yang lain-lain. Kemudian di bidang industri education atau edukasi ada Tensai, Rashidu, dan yang lain. Yang terakhir ini ada bidang outsource, yaitu dari KSPS. Ini adalah partner Jidoka ya, tadi ada Odo,
Pinpay, AWS, Mitel, Hexnode, dan Michiru RPA. Seperti itu. Nah, bisnis service kami, Jidoka sebagai IT konsultan juga menyediakan training nih, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami ada training audio fungsional dan development. Kami juga menyediakan bootcamp academy dan kampus workshop. Kemudian Jidoka juga menyediakan ERP implementation dan support, kemudian IoT dan integration, database stunning dan maintenance, dan ada SAS juga nih. Dari partner kita, Mitel dan Michiru RPA, seperti itu. Nah, kurang lebih sekilas seperti itu ya Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya. Sekarang supaya lebih jelas nih, saya bacakan dulu agenda kita pada hari ini. Dimulai dengan, tadi saya sudah sempat memperkenalkan company profile dari Jidoka. Kemudian lanjut nih, kita nanti akan masuk ke pemaparan materi. Dilanjut dengan sesi tanya jawab, yang terakhir kita adakan penutupan seperti itu. Nah, di sini saya juga akan membacakan aturan teknisnya. Sebelum mulai, sedikit informasi ya, Ibu Bapak semuanya. Mohon mikrofon dalam keadaan mute selama pemaparan berlangsung. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Langsung saja ya, kita masuk ke sesi utamanya. Materi hari ini akan membahas topik yang cukup dekat dengan keseharian tim finance dan accounting ya. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumbernya. Untuk itu, mari kita sambut Teh Nurul. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Teh Aul, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya nih, suara saya aman ya? Jelas? Oke, kalau gitu saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di webinar. Oh, mohon maaf, belum saya screen. Ini udah tampil belum ya? Udah tampil? Oke? Aman ya? Oke. Oke, saya ulangi ya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya karena sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di webinar Digital Finance hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang akan menjadi muara atau ujung dari semua transaksi operasional yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu accounting. Nah, webinar hari ini kita akan membawakan judul Digital Finance Transformation with Audio Accounting. Jadi, accounting yang akan kita bahas hari ini adalah accounting versi Odoo. Jadi, mungkin pembahasannya akan lebih ringan ya, lebih simpel dan lebih runut. Karena ini versi sistem, bukan versi manual seperti pada umumnya. Oke. Mungkin saya langsung ke pengenalan aja ya. Saya belum mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurul Safaria. Saya Support Officer di VT Jidoka System Indonesia. Selepas webinar ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin didiskusikan, boleh nih email ke email saya di nurul@jidokasystem.co.id. Nah, kalau mau kepo-kepo juga, siapa sih Jidoka atau apa sih Jidoka, boleh nih kunjungi website kami di jidokasystem.co.id. Tampilan ini boleh ya di-capture barangkali nanti Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya membutuhkan informasi kami. Oke, kita langsung aja nih ke materi yang pertama. Kita pengenalan dulu ya, apa sih itu accounting di Odoo gitu ya. Sebetulnya untuk accounting ini, dia itu merupakan salah satu modul yang ada di Odoo gitu ya.
Halo, slide saya geser ya? Saya sih udah pindah ke halaman berikutnya, nggak geser ya? Saya coba stop share dulu ya. Kendala apa nih? Jaringan apa nih? Sebentar. Parentesian semuanya ya. Ini nggak muncul. Ya udah sebentar. Mohon maaf ya, sepertinya ada kendala di saya. Kalau gini masih nggak ada. Ini udah satu layar saya share screen. Kalau sekarang? Jaringan apa ya? Coba, saya pakai hotspot. Sebentar. Mohon maaf ya, saya coba ganti jaringan dulu. Sepertinya nggak tampil nih di layar. Kalau sekarang udah tampil belum? Di Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua mungkin? Sudah katanya. Sudah, oke. Mungkin saya lanjutkan ya, mohon maaf tadi ada kendala nih. Saya sudah ganti jaringan. Ini di slide pengenalan, betul ya? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada kendala jaringan di kami. Kita langsung masuk nih ke pengenalan apa sih itu accounting di Odoo. Sebetulnya untuk accounting ini bisa dikatakan sebagai salah satu modul ya. Salah satu modul yang ada di Odoo dari sekian banyak modul gitu yang ada di Odoo. Nah, accounting ini juga atau biasanya kita mengatakan itu sebagai modul accounting gitu ya. Modul accounting di Odoo ini juga itu sudah terintegrasi dengan semua modul operasional yang ada di dalam Odoo. Contoh, ada modul sales, ada modul purchase, ada modul inventory, manufaktur, dan lain sebagainya. Semua modul itu sudah saling terintegrasi atau sudah saling link gitu ya. Jadi, bisa dikatakan Odoo juga sebagai salah satu solusi yang lengkap dan scalable. Artinya untuk Odoo Accounting ini skalanya sangat luas. Jadi maka dari itu accounting Odoo bisa jadi salah satu bentuk pembantu dari perusahaan agar mempercepat proses, mengurangi inputan manual. Kalau kita input manual kan biasanya ada human error ya, atau kalau kita input di Excel itu kan ada rumus error. Nah itu kan bisa jadi kendala ya, salah satu kendala ketika nanti kita akan membuat laporan keuangan. Nah harusnya itu kan laporan keuangan itu kita buat secara benar dan tepat gitu ya. Oke, mungkin itu seputar seputar accounting di Odoo.
Saya pindah slide, sudah tampil ya. Selanjutnya, sebelum ke pengenalan lebih lanjut ya ke fitur-fitur yang ada di Odoo, saya mau bahas dulu nih beberapa rangkuman masalah yang terjadi di dalam perusahaan ketika perusahaan belum menggunakan Odoo atau sebelum adanya digitalisasi. Nah, di sini yang pertama, di gambar pertama ini, ada data yang tersebar di mana-mana atau data yang tercecer di banyak file. Contohnya, tim finance. Tim finance itu kan sebelum pakai sistem, mereka sepenuhnya pakai Excel ya. Nah, misalkan nih, tim finance ini punya banyak file. Satu file Excel untuk pencatatan hutang piutang, satu file Excel untuk pencatatan stok, satu file Excel untuk pencatatan HPP, dan banyak file Excel lainnya. Nah, di dalam satu departemen finance itu kan pasti nggak cuma satu orang ya, pasti kan banyak orang tuh di dalamnya. Gimana kalau misalkan satu orang tim finance ini ada revisi file. Kalau di Excel itu kan revisi file nggak ada jejak ya, nggak ketahuan yang mereka revisi itu apa, siapa yang ngerevisi, kapan waktu ngerevisinya, itu kan nggak ketahuan ya. Makanya kalau misalkan gini, tim finance udah ngebuatin nih laporan keuangannya dari banyak file tadi ya yang tadi sudah saya sebutkan. Misalkan sudah dibuat nih laporan keuangannya. Gimana kalau misalkan ada revisi sekedar ngerubah nama file aja gitu. Bukankah laporan keuangan yang sudah ditarik atau di lookup gitu ya, itu akan error gitu rumusnya dan laporannya jadi nggak jelas gitu apa isinya gitu. Mestinya laporan tersebut akan dilaporkan ke manajemen mungkin untuk jadi pertimbangan bahan pengambilan keputusan. Nah, kalau error seperti ini kan nanti tim finance perlu koreksi lagi, cek lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada data tidak sinkron antar departemen. Contoh lagi, ada dalam satu perusahaan itu saya ambil 2 contoh departemen. Yang pertama departemen gudang, misalkan inventory ya, dengan departemen finance. Nah, contoh lagi nih, ketika closingan, kalau semua departemen itu kan biasanya akan menyetorkan semua datanya ke finance, agar tim finance ini bisa membuatkan laporannya. Nah, gimana kalau ada cerita kayak gini, tim gudang ada temuan, ada satu produk yang belum dimasukkan ke dalam laporan stok mereka, sementara laporan stok itu sudah diberikan kepada tim finance. Nah, kalau dari tim gudang itu kan mereka cuma perlu ya udah kita inputin aja gitu ya. Kita masukin data stok ini supaya stok yang tertinggal ini bisa kita pakai di transaksi berikutnya. Sementara di tim finance, mereka dapat informasi dari tim gudang apa enggak? Kalau enggak gimana? Di kemudian hari pasti itu akan jadi masalah kan. Nah, misalkan nih secara stok di gudang ini masih ada, tapi kenapa secara nilai persediaan di accounting udah nggak ada? Nah, itu kan akan jadi masalah juga ya. Dan masalahnya pasti akan larut-larut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada approval dokumen yang berputar-putar. Saya ada contoh kayak gini. Kalau tim finance itu biasanya kalau ngeluarin uang kan perlu ada approval ya dari atasan. Nah, misalkan tim finance sudah ngebuatin filenya, terus sudah ditandatangan oleh tim tersebut gitu ya. Mereka kan tinggal meminta approval dari atasannya untuk ditandatangan dan dibawa ke bank ya, karena untuk pengeluaran uang kan harus ada bukti seperti cek kalau nggak salah, cek atau kwitansi atau semacamnya gitu untuk bukti kalau ini sudah ditandatangan oleh atasan mereka kayak gitu. Nah, gimana ceritanya kalau ada ketika tim finance mau menyetorkan, mereka cek lagi gitu ya di kertas ceknya atau di dokumen ceknya ada kesalahan nih, misalkan ada kesalahan input nominal, misalkan salah satu angka, itu juga kan kesalahan yang fatal ya kalau menurut tim finance, karena kan ini soal uang gitu ya, nggak cuma sekedar dokumen aja. Nah, kalau gini
tim finance kan otomatis harus membuat lagi dokumen pengajuan ke banknya ini. Gimana kalau misalkan atasannya ini pas lagi nggak ada di kantor? Nah, approval-nya ini kan pasti akan tertunda ya. Pekerjaan kita kan pasti akan berlarut juga gitu ya. Karena kan kita perlu approval lagi, nunggu atasan ada di kantor, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang terakhir nih, deadline lewat dari jadwal kayak gitu. Nah, ketika closingan, contoh ya, ketika closingan bulanan, kalau misalkan ada terjadi masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan, itu kan akan membuat closingan juga jadi terlambat gitu ya. Pekerjaan kita pun jadi terhambat. Dengan adanya masalah-masalah ini kan tim finance perlu cek ulang, mencocokkan ulang, mencatat ulang, koreksi lagi, dan lain sebagainya. Nah, makanya terkadang ada juga nih orang yang bilang, oh accounting ya gitu, kerjaannya ngejurnal debit kredit ya kayak gitu. Itu pasti pusing kan? Pasti kalau orang awam bilangnya kayak gitu. Kalau secara manual gitu ya. Kalau secara otomatis, makanya kita ada digitalisasi atau adanya ERP Odoo ini, kita bisa memanfaatkan itu. Dari yang sebelumnya pencatatan manual di Excel, full Excel, penuh dengan double entry dan banyak koreksi. Kalau nanti kita sudah menggunakan sistem, semuanya pasti akan serba digital dan serba otomatis, semuanya real time, dan pastinya sudah terintegrasi antar transaksi. Seperti itu. Ini hanya rangkuman beberapa masalah aja nih yang terjadi di perusahaan. Mungkin masih banyak ya masalah-masalah yang terjadi gitu ya di dalam perusahaan. Coba kita nggak tahu aja gitu. Ini gambaran besarnya aja untuk masalah-masalah yang terjadi. Kemudian saya pindah slide. Oke, tampil ya. Kemudian saya mau membahas nih keunggulan-keunggulan yang ada di Odoo soal accounting. Sebetulnya ini hanya beberapa aja sih, beberapa keunggulan fitur yang ada di Odoo. Dari banyaknya keunggulan yang ada di accounting Odoo. Saya langsung aja nih ya. Yang pertama, real time. Real time itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai salah satu power yang Odoo punya gitu ya. Karena secara transaksi ketika tim sales, misalkan tim sales sudah menginputkan sales, nanti semua dokumen misalkan dari DO itu pasti akan terbuat secara otomatis. Artinya itu kan real time ya, nggak perlu nunggu lagi tim gudang ngebuatin dokumen pengiriman atau dokumen surat jalan. Kalau di Odoo semuanya sudah serba otomatis. Kalau dari tim finance ketika tim sales sudah membuatkan SO, kemudian dari gudang sudah mengirimkan stoknya, tim finance kan artinya tinggal membuatkan invoice-nya aja ya. Nah, kalau invoice sudah dibuat itu sebetulnya kalau di Odoo ada dua metode ya. Yang pertama itu metode buat invoice berdasarkan order atau buat invoice berdasarkan pengiriman. Nah, kita contohkan aja nih, misalkan invoice-nya ini berdasarkan pengiriman atau persediaan yang sudah kita kirim ke customer, kayak gitu. Nah, ketika finance membuat invoice, finance tinggal klik aja nih create invoice, kemudian dimasukkanlah tanggalnya berapa, kemudian jika ada informasi harus ditransfer kemana, boleh disampaikan di bawah note-nya. Nah, ketika invoice tersebut divalidate atau diposting oleh finance, itu pasti akan langsung membuatkan jurnal secara otomatis. Yang sebelumnya kalau manual itu kan kita harus menunggu tim finance ya untuk catat jurnalnya satu persatu gitu ya. Kalau di Odoo semuanya serba otomatis. Misalkan satu invoice ini ketika posting itu pasti akan membuatkan minimal 4 akun. Yang pertama, ini akun salesnya jelas ya. Kemudian akun piutangnya, kemudian akun COGS-nya, kemudian yang terakhir ini adalah akun inventory-nya. Kalau memang ada pajak, nanti akan terbuat juga tuh akun pajaknya di dalam satu jurnal itu. Mungkin nanti kita demokan juga ya sekalian.
Nah, jadi dengan ini kita nggak perlu lagi nih untuk input double-double. Kan kalau manual kita buat invoice dulu, kemudian nanti jurnalnya terpisah, laporannya terpisah, kayak gitu. Kalau di Odoo semuanya serba otomatis. Kalau jurnal sudah terbuat secara otomatis, laporan pun pastinya akan terupdate secara otomatis. Nah, seperti itu. Yang terakhir nih, rekonsil banknya cepat. Rekonsil itu kan secara garis besar itu kan mencocokkan antara rekening koran dengan transaksi yang kita punya atau catatan transaksi kita ya. Kalau di manual, mungkin kan kalau tim finance tarik dulu nih, tarik laporan keuangannya atau statementnya, bank statementnya ditarik, kemudian mereka cocokkan data yang Excel mereka punya, dicocokkanlah satu persatu. Nah, gimana kalau ceritanya perusahaan itu punya banyak bank, punya banyak petty cash. Misalkan satu bank transaksinya ada puluhan. Kalau digabung berarti kan akan menjadi ratusan ya transaksinya. Itu kan PR banget gitu ya kalau harus di rekonsil secara manual satu persatu kayak gitu. Nah, kalau di Odoo kita mudahnya gini. Nanti saat rekonsil kita hanya perlu menginputkan transaksi apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, biasanya Odoo itu akan mencari atau mematchingkan nominal mana yang paling cocok gitu ya, atau transaksi mana yang paling cocok dengan transaksi yang sudah kita inputkan seperti itu. Jadi bank rekonsil di Odoo ini bukan hanya sekedar mencocokkan angka ya, tapi juga soal memastikan keakuratan data, kemudian efisiensi kerja tim finance juga. Itu kan jadinya mempercepat waktu pengerjaan ya. Nggak perlu nih berhari-hari untuk rekonsil lagi. Mungkin kan cuma 1 hari udah selesai gitu ya rekonsilnya. Nah, kemudian laporan keuangannya pasti kan terjamin gitu ya kalau semuanya serba otomatis. Kalaupun nanti ada revisi, di Odoo itu sudah kelihatan ini siapa yang merevisi, apa yang direvisi, itu pasti kelihatan. Dan apapun yang direvisi di dalam Odoo, itu pasti akan langsung terupdate ke laporan keuangannya. Nah, seperti itu keunggulan-keunggulan di Odoo. Kemudian saya pindah slide ke alur kerja. Oke. Kita langsung aja nih, saya buatkan dua workflow gitu ya. Yang pertama dari purchase, yang kedua dari sales. Nah, dari purchase ini ada pembuatan PO, kemudian nanti ada penerimaannya, kemudian nanti ada pembuatan bill atau tagihannya, kemudian nanti kita ada proses payment. Nah, nanti kita juga akan cek jurnal secara otomatis yang Odoo buat itu seperti apa, kayak gitu. Sales pun sama ya. Di sini ada sales order, delivery order, invoice, nanti ada payment juga, nanti kita cek juga untuk jurnal otomatisnya itu seperti apa. Oke, next. Nah, ini ada contoh dokumen ya. Ini sudah saya buatkan. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini ada contoh PO-nya. Kemudian ini ada contoh penerimaannya. Kemudian ini ada contoh bill-nya. Nah, nanti kita coba payment dari bill ini ya. Kemudian di sales pun sama. Ini ada sales, ada dokumen pengirimannya. Kemudian ada invoice-nya. Nah, untuk fitur-fitur yang akan kita demokan nanti, cara merekonsiliasinya gimana, terus cek pajak apa yang terbuat, kemudian nanti kita menampilkan juga financial report-nya. Nah, kalau mau sambil dicek atau dicoba juga boleh nih. Saya sudah membuat satu database demo. Ini boleh di-capture ya, buat nanti dicoba. Ini di-capture, nanti loginnya menggunakan email terlampir. Ini cuma untuk tester aja sih, coba-coba aja, passwordnya pun sama. Nanti bisa dicek aja. Saya langsung aja nih ya ke Odoo-nya. Saya share tampilan Odoo, Bill. Tampil? Oke. Mohon maaf nih, saya menanyakan terus karena takutnya ada kendala jaringan, saya geser-geser terus, tapi ternyata di tampilan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya nih nggak tampil kayak gitu.
Oke. Ini satu bill yang sudah saya buatkan sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan, ketika kita membuat tagihan gitu ya, oke, kita create bill dari PO. Nah, di sini sudah terlihat nih, kita sudah nge-link ke PO-nya. Nah, ini PO yang sebelumnya saya buatkan untuk tagihan tersebut. Jadi, untuk accounting ini, seperti yang sudah disampaikan, dia akan berelasi dengan modul-modul operasional, seperti itu. Nah, terus juga ketika bill-nya posted atau sudah diposting tagihannya, di sini akan langsung terbuat jurnal secara otomatis. Tidak perlu lagi kita membuatkan jurnal manual. Nah, ini sudah tampil ya. Kalau di bill atau di tagihan pembelian kita ya, di sini pastinya sudah ada inventory yang terbuat dari sisi debit, kemudian di sisi kreditnya ada akun hutangnya. Nah, sebesar jumlah ini. Nah, terus juga kalau ada PPN atau pajak yang dipakai di sini, nah itu pasti juga akan terbuat secara otomatis akunnya. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk transaksikan nih. Transaksikan untuk pembayarannya. Contoh, kita bayar menggunakan bank, oke lah bank BCA gitu contoh. Nah, amount yang kita bayar itu kan adalah sejumlah nilai yang ada di bill. Payment date-nya per hari ini misalkan. Memonya ini adalah memo dari bill ini, dari nomor bill ini. Nah, kita tinggal create payment aja nih. Nah, ketika kita payment, status bill-nya ini akan berubah menjadi in payment. Kalau sudah in payment seperti ini, kita tinggal rekonsil aja. Nah, cara rekonsilnya seperti ini. Di Bank BCA, di sini kan sudah terlihat lah ya, ada payment sebanyak 1 juta sekian gitu ya, 1 juta sekian untuk kita rekonsil. Cara rekonsilnya mudah sekali. Tinggal kita buat transaction-nya. Nah, di sini ini bisa dua tampilan nih, bisa tampilan list atau bisa tampilan Kanban seperti ini. Nah, mudahnya sih bisa seperti ini ya. Misalkan nih, kita ada transaksi payment hari ini. Labelnya bisa kita pakai pembayaran tagihan ini misalkan dari bill yang tadi sudah kita buatkan ya. Kemudian ini dari, kalau ada partnernya boleh nih dari PT Supplier Abadi tadi gitu. Nah, kita tinggal inputkan aja nih. Kalau di Odoo, jika ada uang keluar, itu perlu dikasih tanda minus seperti ini. Nah, oke ya, ini sudah di-save. Kemudian untuk rekonsilnya, ini sudah otomatis dibuatkan nih oleh Odoo. Nah, sekarang kita cek di dashboard-nya. Nah, sekarang sudah ada tidak? Sudah tidak ada lagi outstanding payment yang perlu kita bayarkan, seperti itu. Mudah bukan untuk Odoo ini? Kita hanya perlu inputkan aja nih transaksinya apa, kemudian kita save, Odoo itu pasti akan mencari atau matchingkan gitu ya, matchingkan secara otomatis nilai mana yang cocok dengan transaksi yang kita input. Seperti itu. Nah, untuk invoice yang tadi saya contohkan, invoice itu kan dari vendor ya. Invoice itu kan dari customer. Nah, misalkan, ini oke. Misalkan ada satu invoice ini juga nih yang mau kita terima uangnya. Misalkan udah ada pembayaran dari customer. Kita pay, caranya sih sama ya. Kita pay, kemudian Bank BCA juga misalkan.
Kemudian kita create payment. Kita copy aja ini. Nah, ini pun sama ya. Ada payment, ada uang sebesar 300 sekian yang akan kita terima gitu. Nah, di transaction, kita tinggal inputkan aja per hari ini. Misalkan terima uang dari invoice ini, contoh. Kemudian partnernya ini, tadi nominalnya itu sebentar 356. Nah, kalau terima uang kita nggak perlu pakai tanda minus. Yang perlu pakai tanda minus itu cuman pengeluaran uang aja. Nah, seperti ini ya. Ini juga nominalnya sudah bertambah, kemudian sudah tidak ada lagi yang perlu kita rekonsil. Secara general, rekonsil di Odoo seperti itu ya. Seperti yang sudah dijelaskan juga, kita hanya perlu menginputkan dari rekening koran misalkan, kita hanya perlu inputkan itu, kemudian nanti dari Odoo akan otomatis mencarikan mana nih yang cocok dengan transaksi gitu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita cek untuk laporan-laporan keuangannya, mulai dari balance sheet ya. Oke, nah di balance sheet ini kita bisa tahu nih nominal bank atau kas kita itu sisa berapa, dan juga kita bisa lihat nih di detailnya atau di general ledger-nya ya. Kita bisa lihat, oh saldo sekian tuh dari mana aja sih. Nah, di sini awalnya ada saldo awal, kemudian ada pembayaran bill, kemudian ada terima uang, ada biaya-biaya lain, biaya admin, kayak gitu. Ini bisa kelihatan semuanya. Kemudian semuanya ini sudah tercatat secara otomatis, tanpa harus kita inputkan secara manual. Nah, di akun receivable-nya pun ini sudah 0 ya, karena invoice-nya sudah dibayarkan, ini yang tadi kita transaksikan, jadi sudah terupdate secara otomatis. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Odoo, kurang lebihnya sih seperti itu ya. Ini dari sisi bank rekonsil sudah dilakukan tadi, pencatatan bank juga tadi, pencatatan pajak juga tadi sudah karena diinputkan di transaksi, jadi PPN-nya itu sudah terbuat secara otomatis. Nah, financial report-nya pun sudah terupdate secara otomatis. Mungkin itu materi atau demo yang ada di Odoo, sedikit demo yang ada di Odoo. Jika ada pertanyaan, boleh nih disampaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Teh Nurul. Terima kasih Teh Nurul atas pemaparan materinya yang sangat insightful ya. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran dan solusi praktis terkait pengelolaan finance dan accounting ya rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin jika ada yang mau bertanya, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya jika ingin bertanya. Silahkan. Oke, boleh. Selamat siang Pak Ardika, boleh langsung bertanya atau mau chat di kolom chat? Boleh juga. Silahkan. Dan yang lain juga ya? Halo, ada nggak suaranya? Halo, ada. Oke. Ada Bapak.
Baik, perkenalkan saya Ardika dari Bogor, dari Cigua. Ini saya mau bertanya sedikit. Apakah sistem Odo ini ada banyak versi atau memang ada satu sistem tapi bisa di custom atau bagaimana ya? Karena tampilan yang tadi diperlihatkan sedikit berbeda dengan yang saya pakai seperti itu. Boleh tolong jelaskan sedikit, Mbak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Teh Nurul boleh dijawab. Oke, mungkin ini sedikit pengetahuan saya aja nih ya Pak terkait Odo. Odo itu memang ada dua versi ya Pak ya. Ada yang enterprise dan ada yang community. Kalau yang enterprise seperti yang tadi saya tampilkan, nah itu adalah versi enterprise. Jadi semuanya sudah lengkap dan sudah tampil gitu ya, fiturnya ada semua. Kalau yang community memang untuk fitur accounting-nya itu terbatas ya. Mungkin cuma ada invoicing ya, cara untuk buat bill dan invoice aja seperti itu. Itu sih Pak yang saya tahu ya terkait versi Odo itu seperti itu. Membantu mungkin Pak jawabannya? Oh, baik, terima kasih. Ya, jadi kalau yang enterprise itu dia jual putus atau berkala setiap bulan atau bagaimana itu? Nah, mungkin ini bisa dibantu jawab nih Pak Tatang kalau soal penjelasan itu. Pak Tatang mau dibantu ya? Oke, baik Teh Nurul. Selamat siang Pak Andika, mohon izin bantu jawab. Jadi seperti yang dijelaskan Baik, selamat. Ibu Nurul tadi bahwa kita memang di Odo itu yang pertama yang skema lisensinya itu ada dua. Ada yang versi community dan versi enterprise. Kemudian aplikasi Odo-nya sendiri ini kan aplikasinya cukup fleksibel dan modular. Kenapa kita sebut modular? Di aplikasi Odo ini nantinya kita bisa mengaktifkan atau hanya menggunakan modul-modul yang memang kita butuhkan sesuai dengan kegiatan bisnis kita. Jadi Odo ini bisa kita arahkan hanya misalkan untuk dipergunakan sebagai skema aplikasi untuk support kegiatan bisnis kita, misalkan e-commerce atau toko kelontong atau misalkan hanya sebatas untuk inventory saja. Atau bahkan kalau misalnya kita memang mau memaksimalkannya, maka secara siklus sistem ERP, end-to-end, mulai dari CRM sampai nantinya ke delivery, sampai ke skema pencatatan keuangannya full, itu Odo memfasilitasi. Jadi memang mungkin sedikit akan, kalau misalnya kita jarang melihat, biasanya akan sedikit kaget karena mungkin Odo yang kamu pergunakan kok isinya seperti itu, tampilan seperti A, B, C, D gitu. Berbeda dengan misalnya kita pergunakan. Itu memang karena yang pertama modul yang dipergunakannya berbeda sesuai dengan lini bisnis masing-masing. Yang kedua, untuk tampilan secara visualnya, UI UX-nya juga Odo ini kan sekarang yang latest version-nya saja sudah versi 19. Jadi mungkin ketika dulu, misalkan Bapak dulu pada saat instalasi menggunakan Odo versi 16, 17 misalkan, akan sedikit berbeda secara tampilan. Jadi view-nya ini, tampilannya dengan meskipun modul-modulnya sama, akan sedikit berbeda. Dan bahkan beberapa fitur juga sudah mulai berbeda antar versi yang berbeda ini. Jadi seperti itu sih Pak yang bisa kita sampaikan. Oh, baik, terima kasih Pak Tatang. Mungkin kalau lebih lanjut untuk bicara enterprise atau custom nanti di luar daripada sini kali ya Pak ya? Boleh kalau misalnya membutuhkan sesi konsultasi, nanti bisa kita setting untuk sesi diskusinya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan Teh Nurul. Baik, terima kasih Pak Tatang dan Teh Nurul serta Pak Andika juga ya atas jawaban dan pertanyaannya. Boleh nih, yang lain juga jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mau langsung menyalakan mikrofon atau boleh ketikkan di kolom komen, kami membuka sesi ini ya. Sampai sampai 10 menit lagi seperti kali ya, agar tidak berlama-lama nih. Oh iya, buat Pak Ardika nih kalau boleh tahu, Bapak dari mana ya Pak? Maksudnya dari perusahaan kah? Atau
Dari mana? Boleh disebutkan? Ya, izin. Saya memang dari salah satu perusahaan ya, yaitu perusahaan wisata di Cisarua, Cigua. Oh, Ya, jadi oke. kita lagi belajar untuk transisi sistem sih beberapa hal. Makanya saya pengen tahu juga mengenai Odo ini. Begitu. Oke, sih. Terima kasih Pak Ardika. Mungkin nanti kita bisa berbicara lebih lanjut ya Pak dengan Jidoka tentunya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin saya akan ini ya. Saya akan spin nih sesuai dengan jari saya untuk menuju kursor yang mana. Oke, mungkin dari Ibu Dewi tadi nih untuk akuntingnya apakah sudah menggunakan Odoo atau seperti apa nih untuk finance dan akuntingnya? Oke, mungkin saya akan bacakan dulu ya pertanyaannya dari Bapak Nanda Septiana. Seberapa sulit proses implementasi Odoo Accounting untuk pemula? Silakan boleh dijawab, Tenoro. Oke, Teh Aul, terima kasih sudah membacakan. Oke, dari Mas Nanda. Mas Nanda Septiana. Oke, Mas. Saya mau bantu jawab aja sih sedikit ya. Ini sepengetahuan saya sih selama pakai Odoo gitu ya. Sebetulnya kalau dibilang berapa sulit itu relatif ya. Karena kalau dibilang sulit itu pastikan kalau dijalankan itu nggak akan sulit gitu ya. Kayak misalkan kalau Odoo itu kan kita harus mulai setting dari setup COA-nya, kemudian kita harus mulai setup juga kategori produk gitu ya. Kalau di Odoo kan ke semuanya itu serba otomatis kalau kita settingnya itu sesuai gitu ya. Nah, ini seberapa sanggup kita memulai untuk merapihkan data-datanya sih, Mas. Setahu saya ya, sepanjang saya pakai Odoo gitu, dari tahap setup, kemudian dari pembuatan transaksi, kemudian hingga pelaporannya, ya itu tergantung dari masing-masing orang itu sendiri, seberapa mampu gitu, atau seberapa siap data-data tersebut. Seperti itu sih, Mas Nanda. Mungkin membantu. Oke, terima kasih jawabannya, Tenoro. Mas Nanda nanya lagi nih, perlu tim IT khusus kah? Oke, kalau data-data sih kan sebetulnya nggak perlu tim IT ya. Kalau mulai dari data, itu kan dari masing-masing departemen kan pasti udah ada data-data yang mereka punya gitu ya, master-master yang mereka punya. Tapi kan sebetulnya untuk mengimplementasikan accounting sih nggak harus tim IT gitu ya. Yang penting sih mereka itu paham ya apa itu sistem Odoo ini, kemudian tahu cara menjalankannya. Kalau tahu kan pasti akan ada training dulu ya kalau pakai ikutan. Pasti ada training dulu, diajarkan dulu caranya. Kalau memang mereka mau menjalankannya, pasti kan akan terbiasa. Biasanya sih kalau user itu udah bilang susah duluan, jadinya kadang terasa sulit aja gitu untuk menjalankannya, kayak gitu sih, Mas Nanda. Oke, seperti itu Mas Nanda. Jadi tidak perlu tim IT khusus ya buat menggunakan Odoo ini gitu, Tenurul ya? Wow. Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa Kak ada yang mau ditanyakan nih seputar Odoo Accounting, boleh langsung diketikkan di kolom chat ya.
perlu punya latar belakang akuntan ya berarti? Oh, tentu. Kalau membuat pencatatan di accounting kan pasti harus punya base accounting ya. Karena kan pencatatan-pencatatan seperti pembuatan invoice tadi pun harus tahu kan itu akunnya udah betul atau belum kayak gitu. Standarnya gitu ya. Yang sudah di-inputkan ini sudah betul atau belum akunnya, kayak misalkan di setting kategori, di master kategori kan ada beberapa akun yang perlu di-inputkan. Kalau dari user biasa sih biasanya nggak tahu ya, ini harus dimasukkan akun apa gitu. Biasanya kan dari tim accounting yang tahu kayak gitu. Pada intinya kalau soal accounting ya minimal harus punya dasar accounting dulu sih kayak gitu. Oke, seperti itu Pak Nanda. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Atau mau ngobrol langsung lebih lanjut mengenai Odo dengan praktisi Jidoka tentunya? Oke, cukup. Makasih Mbak. Sama-sama. Boleh banget ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi nih dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semuanya? Kami masih membuka sesi untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Silahkan boleh angkat tangan atau nyalakan mikrofon atau mungkin mau diketik saja jika malu-malu. Seperti itu. Halo, apakah suara saya terdengar nih, Bapak Ibu semuanya? Mungkin nih dari rekan-rekan semuanya, mungkin gantian saya kali ya yang bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Katanya sebentar. Oke. Nih. Halo, selamat sore. Ibu Indri Astuti. Apakah suara saya terdengar? Gimana nih materi hari ini? Apakah sudah cukup atau mungkin relate dengan Ibu? Boleh banget di ini ya, boleh disampaikan. Oke, sudah? Sudah Teh Nurul? Oke, jika cukup mungkin sesi tanya jawabnya saya tutup ya, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung webinar kita hari ini. Boleh minta rekamannya? Boleh, nanti akan ada rekaman serta materinya ya, Bapak, Ibu semuanya, jadi jangan khawatir. Terima kasih banyak kepada Teh Nurul atas pemaparan materinya yang sangat insightful dan juga kepada seluruh tim Jidoka, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan gambaran dan insight baru, khususnya terkait pengelolaan finance dan accounting yang lebih efisien dan terintegrasi.
Tadi di awal kita sempat berkenalan singkat nih dengan Jidoka, dan melalui materi hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya bisa melihat bagaimana solusi seperti Odo dapat diterapkan langsung sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Setelah acara ini selesai, kami akan mengirimkan email yang berisi materi pada hari ini, rekaman termasuk form feedback. Karena masukan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya tentu sangat kami harapkan agar kedepannya acaranya bisa lebih bermanfaat, seperti itu. Dan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang merasa topik hari ini relevan nih, dan ingin berdiskusi lebih lanjut, kami tim Jidoka dengan senang hati terbuka untuk sesi lanjutan ya, baik itu sharing kebutuhan, training, maupun implementasi. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan antusias Bapak Ibu semuanya. Saya Aulia selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Jidoka berikutnya. Selamat sore dan semoga hari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TAU dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Terima kasih.